Yang saya mau sampaikan ahli, saudara, sejauh mana saudara melihat seseorang itu dengan sebuah gestur ataupun emosi itu dapat dilihat dari lazim dan tidak lazim, umum dan tidak umum menurut pengetahuan saudara? Tugas kami dalam keseharian kami berperan sebagai psikolog banyak mendasarkan daya analisa berdasarkan observasi. Dan observasi ini adalah observasi yang kemudian dikaitkan dengan umumnya bagaimana orang menampilkan perilaku. Karena dalam konteks apapun tetap ada perilaku-perilaku yang menjadi dasar perilaku yang umum ditampilkan. Jawaban umum atau tidak itu dapatnya dari mana adalah dari ketika kita bicara tentang rata-rata kebanyakan orang berperilaku bagaimana. Kemudian bagaimana juga secara kesannya secara intuitif orang-orang akan merespon sebuah situasi. Dan ini yang kami pelajari bukan hanya ketika kami mengambil studi tentang ilmu perilaku yang kita sebut sebagai psikologi tadi, tapi juga berdasarkan pengalaman sebagai seorang psikolog klinis, dan dalam hal ini saya berprofesi sebagai psikolog lebih dari 20 tahun. Dalam profesi saudara, gestur, terus perilaku dasar, itu apakah memang menjadi concern saudara dalam khususnya saudara mendalami psikologi klinis ini? Ya, begini Pak, kalau secara umum kita melihat sebuah perilaku tanpa ilmu yang dimiliki oleh kami bisa saja membuat banyak kesimpulan-kesimpulan yang sangat mungkin kesimpulan itu justru salah penilaian. Karena dari sebuah perilaku umum saja itu sebetulnya banyak hal yang bisa diceritakan dari gestur seseorang. Sebagai contoh, misalnya Bapak sendiri. Di sini kalau kita lihat bagaimana Bapak menampilkan perilaku, Bapak kelihatannya kan rileks. Tapi dalam sikap rileks yang Bapak tampilkan, sebetulnya di dalam ada dinamika yang sangat waspada di dalam diri Bapak. Dan kalau orang-orang bisa saja bilang, oh semua orang juga tahu, banyak orang yang tidak tahu. Dan ini butuh pengalaman Pak, pengalaman dan jam terbang, saya menyebutnya demikian, dari intensitas berpraktek sebagai seorang psikolog klinis. Terkait penilaian saudara terhadap perilaku dasar, bahasa tubuh, gestur dan lain sebagainya, dalam ekspresi wajah, apalagi mungkin kata-kata yang tertampil Pak. Nah itu di dalam psikologi klinis itu ilmu ini. Itu adalah bagian yang kami observasi dan kami pelajari. Kami pelajari. Iya. Berarti bagian dari psikologi klinis yang bagian itu dari ilmu yang bagian dari kompetensi kami. Kompetensi. Iya. Itu bukan asumsi ya? Bukan Pak. Bukan asumsi, ada datanya. Datanya kami peroleh dari pengalaman juga Pak. Jadi banyak yang secara teori juga dipelajari, kemudian diuji dalam laboratorium klinis ketika kami belajar dan berpraktek sebagai psikolog-psikolog muda, yang kemudian juga lewat pengalaman di lapangan berhubungan dan berinteraksi dengan klien. Untuk lebih jelas, klien adalah penyebutan psikolog bagi pasien selama beribu-ribu jam terbang Pak. Yang saya mau tanyakan, dalam sebuah perilaku itu apakah seseorang itu bisa memodifikasi perilaku itu? Seseorang dengan kapasitas tertentu memiliki daya untuk memodifikasi perilakunya dan membangun kondisi-kondisi yang mendukung perilaku yang dikondisikannya Pak. Dan untuk itu tentu dibutuhkan kapasitas-kapasitas tertentu dari yang bersangkutan. Salah satunya adalah inteligensia, kecerdasan Pak.
ketajaman untuk membuat analisis dan prediksi dari perilaku-perilaku yang mungkin dikondisikannya. Kalau dikaitkan dengan tadi saudara sampaikan bahwa saudara pernah interaksi dengan saudara terdakwa. Ya. Tadi saudara katakan bersama Profesor Roni Niti Baskara. Yes. Nah, berdasarkan kacamata saudara atau dari yang tadi saudara sampaikan bahwa ada beberapa emosional, investasi, perilaku dasar, bahasa tubuh, gestur. Tadi saudara sampaikan juga cara bertutur, bicara, cara bertutur dan lain merespons, sebagainya. Saudara bisa jelaskan kesimpulan saudara atau analisa saudara selaku ahli. Yang bersangkutan adalah pribadi yang sangat cerdas, Pak. Itu tampak sekali dari bagaimana yang bersangkutan merespons pertanyaan, membawakan dirinya, kemudian secara tegas dan cepat menjawab apapun yang diberikan secara kritis dan jawaban-jawabannya benar. Dari sini bisa dilihat bagaimana yang bersangkutan adalah pribadi yang mempunyai daya analisa yang kritis, mampu menangkap situasi secara akurat dan tahu betul apa yang harus dijawab. Dan dalam berinteraksi dengan kami, saya, Profesor Roni Niti Baskara, kemudian ada satu psikolog lagi yang ikut membantu saya melakukan observasi. Yang bersangkutan juga tampil sebagai pribadi yang confident. Dia tampak tahu siapa dirinya dan bagaimana dia perlu membawakan dirinya dalam situasi yang ada pada saat itu. Dan bukan hanya tenang saja, ketenangan serta kepercayaan diri itu tampak sekali karena umumnya orang di dalam kondisi yang bersangkutan akan menunjukkan kegugupan. Yang bersangkutan tampak sangat tenang. Dan dalam memberikan jawaban-jawaban juga jawaban-jawaban diberikan dengan sangat lugas. Itu pertama sangat cerdas, kedua sangat pede, ketiga sangat tenang, dan yang bersangkutan juga adalah pribadi yang sangat sehat secara mental, daya menalarnya juga berfungsi dengan sangat baik dan jernih. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya tegakkan dalam proses berinteraksi dengan yang bersangkutan pada saat itu. Pada saat itu? Iya. Dalam sebuah perkembangannya, menurut saudara ahli, dari yang saudara interaksi tadi, saudara interaksi berapa lama? Kurang lebih 6 jam. 6 jam. Dengan 6 jam saudara interaksi dengan penilaian saudara terkait dengan analisa-analisa tadi, ada beberapa kesimpulan yang baru atau mungkin menurut penilaian saudara ada sesuatu hal yang menjadi tadi menurut perilaku dasar, bahasa tubuh lain ada yang lazim atau tidak lazim? Semuanya tampak sangat biasa. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia menampilkan dirinya, kelihatannya bukan hanya sangat biasa, justru luar biasa tenang. Dan itu mengagumkan. Dalam kondisi di bawah tekanan stres yang begitu besar, dia tampak sangat tenang, dia bahkan tampak in there. Jadi apa ya? Bukan menikmati, tapi dia tampak seolah-olah sangat natural dia ada di situ. Apakah saudara yang saudara sampaikan tadi adalah karena ada suatu yang dia sudah prediksi atau dia sudah sesuatu yang sudah dia pikirkan? Itu saya tidak bisa menjawab secara pasti, tetapi dengan kapasitas kecerdasan yang tampak pada yang bersangkutan dan bagaimana yang bersangkutan bisa sangat tenang dalam menghadapi kondisi-kondisi yang ada, kemungkinan yang bersangkutan memang mungkin sudah tahu apa yang harus dia hadapi. Dalam situasi pemeriksaan selama 6 jam, saya menemukan ada hal yang menarik. Apa itu menariknya? Pada yang bersangkutan adalah begini. Semua jawaban-jawaban disampaikan dengan sangat-sangat tegas, langsung, sistematis, dan jika diuji jawaban itu tidak salah.
Tetapi dari semua jawaban-jawaban yang ditampilkan, ada hal-hal yang kami tidak bisa mengulik lebih lanjut karena ada sebuah tembok psikologis juga yang dipasang, terutama jika berkaitan dengan masa lalu yang bersangkutan. Jadi ketika masuk ke dalam masa lalu, kemudian hubungan-hubungan yang melibatkan emosi secara lebih dalam, itu tidak mampu tergali. Tampaknya secara kasat mata ini adalah hal yang biasa, bahwa orang nggak mau cerita ya nggak mau cerita aja. Tetapi ketika itu diupayakan untuk digali selama 6 jam dan tidak muncul sedikit pun tentang adanya kehangatan relasi, tentang hubungan yang signifikan dengan orang-orang dekatnya dia, dan ketika diminta untuk menjelaskan tidak tertampil, ini menjadi pertanyaan besar yang kemudian informasi tersebut memang kami share kepada tim lanjutan yang melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam kepada yang bersangkutan. Kalau saudara melihat kondisi yang tadi itu, apakah umum seperti itu? Bicara tentang umum atau tidak, Pak, biasanya orang di bawah tekanan yang begitu besar dan berada di kantor polisi itu bukan hal yang menyenangkan ya buat orang-orang. Biasanya bagaimanapun juga, setenang-tenangnya orang akan ada kegelisahan, akan ada indikasi ketidaktenangan. Yang bersangkutan sangat tenang. Ini saya dan ini juga menjadi tidak biasa. Jadi tidak kalau ditanya biasa. Wajar, tidak wajar, ini menjadi tidak biasa. Tidak biasa. Saya mau ilustrasi. Seseorang persahabatan yang temannya itu meninggal dalam keadaan keracunan dan meninggal pada saat itu. Menurut saudara, keilmuan saudara tadi yang saudara melihat tidak biasa itu, apakah keadaan-keadaan itu ada beberapa keadaan bahwa seseorang itu meninggalkan respon yang negatif, artinya meninggalkan pertemanan yang sebelumnya terjalin, terus dengan tenangnya menyampaikan beberapa klaim-klaim di sebuah masyarakat umum, televisi dan lain sebagainya. Itu tuh menurut keahlian saudara, apakah itu bagian dari suatu pergaulan yang umum atau gimana? Saya mencoba menyimpulkan pertanyaan dari Bapak Jaksa ya. Jadi begini, kalau saya salah menyimpulkan mohon saya dikoreksi. Iya. Jadi apakah wajar ketika seseorang temannya meninggal karena keracunan di depan dia, kemudian dia menampilkan sikap yang dingin, begitu ya Pak ya? Iya. Kemudian tampil di media seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu betulkah maksud pertanyaan Bapak? Kayak gitu. Jika itu adalah maksud pertanyaan Bapak, maka yang ditampilkan adalah perilaku yang tidak lazim, Pak. Tidak lazim atau tidak biasa? Tidak lazim, tidak biasa, tidak umum. Oh, iya. Kalau mau menggunakan bahasa yang lebih kuat, itu adalah perilaku yang aneh. Kita menggunakan terminologi yang biasa digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena begini Pak, pengalaman bertemu, berhadapan, terpapar dalam sebuah kondisi ada orang meninggal di depan kita, itu adalah sebuah pengalaman yang menimbulkan trauma. Bahkan ketika yang bersangkutan misalnya adalah dokter sekalipun, bagi kita pada orang pada umumnya itu menimbulkan trauma. Ketika ada teman kita meninggal di hadapan kita, ketika ada saudara kita meninggal di hadapan kita, ada trauma di situ. Trauma berupa kesedihan, berupa ketakutan, berupa kekhawatiran, berupa kepanikan. Saudara yang sakit, teman yang sakit, orang sakit di sebelah kita itu juga memberikan efek perilaku yang diakibatkan oleh trauma tadi. Kemudian kalau ini adalah teman,
tentu efek traumanya juga akan muncul. Bahwa kemudian terjadi di sebelah kita, itu menjadi catatan alasan mengapa trauma itu menjadi menguat. Dan yang ketiga adalah ketika teman itu meninggal karena hidangan yang kita pesankan, tanpa tuduhan apapun, hidangan yang kita pesankan, kemudian dia mengkonsumsi itu, dia sakit, kemudian dia meninggal, itu efek traumanya akan besar. Dan biasanya bukan hanya trauma berupa kesedihan dan panik saja, care terhadap temannya, tapi juga ada rasa bersalah yang besar dan takut. Takut itu bukan takut diburu atau dituduh, tapi takut dari rasa bersalah tadi. Jangan-jangan ada sesuatu yang saya lakukan dan membuat teman saya kena musibah. Dan dengan demikian manifestasi ke dalam perilakunya akan tampil sebagai perilaku yang berduka, berkabung, cenderung menarik diri untuk berintrospeksi, untuk menganalisis, kemudian juga menunjukkan gestur yang lebih empati kepada keluarga dari teman. Dan ini sejauh yang saya amati, ini tidak muncul. Bahkan ini saya belum terlibat di kasus ini, teman-teman saya mengirimi banyak link yang kaitannya tentang bagaimana yang bersangkutan tampil di sosial media dan tampak biasa-biasa sekali. Kemudian bahkan kelihatannya dia kelihatan sangat menarik di situ. Kelihatan juga banyak sekali tampil sebagai figur yang temannya kena musibah, dia tampil sebagai pribadi yang sangat eksis di situ. Ini menjadikan indikasi bahwa daya empati dari yang bersangkutan tidak berkembang secara cukup baik. Jadi kalau ditanya, apakah ini sesuatu yang wajar, yang lumrah, yang lazim? Tidak. Tidak ya. Tadi sudah dijelaskan, empatinya tidak berkembang cukup baik. Terkait dengan tadi, menyambung tadi, dalam sebuah hubungan pertemanan yang akrab, ya, pertemanan yang akrab, itu ketika tadi saya tambahkan, ketika ada temannya yang meninggal, bahwa empati tidak baik itu salah satu contoh kami paparkan di sini, bahwa tidak menghadiri sebuah acara pemakaman, kemudian meninggalkan satu percakapan grup tanpa ada alasan yang sangat jelas, kemudian menulis beberapa catatan-catatan tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan tadi yang saudara analisa tadi, sesuai dengan rencananya. Itu menurut saudara apakah hal-hal tersebut lazim atau bagaimana tadi? Kita bicara tentang bagaimana cara orang bereaksi terhadap kedukaan secara umum, tidak persis di kasus ini ya Pak ya. Tidak hadir di pemakaman seorang keluarga dekat, teman dekat, atau meninggalkan percakapan, itu bisa saja dilakukan dan masih bisa diterima. Karena ini bisa menjadi manifestasi dari adanya rasa bersalah, satu. Kemudian yang kedua juga dari kesedihan yang mendalam. Jadi sebegitu sedihnya, sebegitu merasa bersalahnya sampai meninggalkan lingkup pergaulan sebagai ekspresi dari kesedihan tadi. Karena tidak mampu menanggung kesedihan, lebih baik nggak usah datang ke pemakaman gitu. Karena dipenuhi oleh rasa bersalah, karena bagaimanapun juga itu adalah teman saya yang meninggal, terus meninggalkan komunitas, itu bisa dilakukan.
Tetapi kemudian kita harus merujuk kepada perilaku lanjutannya. Iya. Waktu masuk ke dalam perilaku lanjutannya, umumnya orang-orang karena didasarkan oleh rasa bersalah, kemudian oleh kesedihan, itu cenderung akan menarik diri dari social exposure, Pak. Itu adalah perilaku yang umumnya ditampilkan oleh orang-orang. Dan jikapun harus tampil ke lingkungan sosial, biasanya itu kaitannya karena entah karena pekerjaan sebagai profesional dia harus tampil, atau karena tuntutan sosial bagaimanapun juga dia harus muncul. Ketiga, bisa menjadi sarana untuk mengurangi kesedihan dan rasa bersalah tadi. Tetapi untuk yang ketiga, biasanya tidak terjadi dalam waktu yang sebentar dan begitu saja. Karena pada umumnya orang membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk mampu memproses kesedihan, rasa bersalah, dan ketakutan itu tadi. Tadi saudara jelaskan bahwa ada social exposure. Nah, social exposure itu kalau umpamanya dikaitkan dengan analisa tadi saudara bahwa fakta tadi disampaikan bahwa tampil sebuah khalayak umum dengan sangat terbuka, itu kan berarti kontradiktif dengan adanya social exposure. Kita bicara tentang bagaimana seseorang bounce back dari kesedihannya, Pak. Bisa saja dilakukan. Nah, sekarang lanjutannya adalah seberapa intens orang akan muncul ke lingkungan sosialnya setelah sebuah pengalaman traumatis. Tadi yang saya jelaskan, akan butuh sementara waktu untuk bisa menata dirinya kembali. Dan umumnya orang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan tidak sedikit orang-orang yang juga lalu membutuhkan pendampingan dari orang-orang lain untuk kemudian bisa muncul lagi ke lingkungan sosialnya. Umumnya orang menarik diri. Kemudian yang ketiga adalah pada saat dia muncul ke lingkungan sosialnya kembali, itu reaksinya biasanya tampilan dari perilaku yang dimunculkan juga tetap kita bisa lihat adanya kesedihan di situ, ada luka di situ, ada pain di situ, ada masalah-masalah traumanya tadi tetap akan muncul. Yang ini tidak saya lihat dari tampilan-tampilan yang ada pada Jessica pasca meninggalnya Mirna, sebelum saya terlibat di kasus ini. Saudara, tadi saya agak ke belakang lagi. Tadi saudara menarik ketika tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa terkait percakapan WA ada pesanan terkait kopi. Tadi saudara ada keterangan itu salah satu bagian dari bentuk kesungkanan juga seseorang yang dipesankan. Dalam case ini ada fakta saksi yang terdahulu mengatakan bahwa si korban ini mengatakan bahwa kenapa dipesankan dulu, kenapa dipesankan kopi itu, gitu. Dan yang saya mau sampaikan menurut keahlian saudara selaku ahli psikologi klinis bahwa reaksi dari yang dipesankan itu seperti itu dengan kaitan tadi yang inisiatif pemesanan. Itu satu. Menurut saudara seperti apa? Yang kedua, yang dipesankan adalah Ice Vietnam Coffee. Ice Vietnam Coffee, mungkin saudara dalam pergaulan tahu Ice Vietnam Coffee seperti apa. Jeda antara pemesanan, penyajian sampai dengan terdakwa tadi, korban datang dan meminum kurang lebih dari fakta yang lalu sekitar 51 menit lebih, 51 menit, hampir 1 jam,
menurut saudara sebagai ahli psikologi klinis, melihat seperti itu tadi bagaimana dua fakta itu? Wajar apa enggak, biasa apa enggak gitu ya Pak? Menurut Jadi saudara, begini, dikaitkan tadi saudara tadi analisa bahwa ada terkait dengan apa tadi? Ada perilaku dasar, bahasa tubuh, gestur, baseline-nya dan lain sebagainya, itu analisa saudara. Iya. Biasanya ketika seseorang berkumpul bertemu Pak, memang ada tampilan lontaran perilaku yang menunjukkan bahwa saya peduli, saya berinisiatif untuk mengurus teman-teman saya dengan menawarkan apa yang mau dipesan lebih dahulu. Dan biasanya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh temannya. Dalam kasus ini, Jessica berinisiatif untuk memesankan Mirna. Pertanyaannya, Mirna menidakkan atau mengiyakan? Dari konversasi di WA nggak ada indikasi itu. Ya, apakah dia menolak? Apakah dia menerima? Waktu dia tanya, mengapa dipesankan ice coffee? Sebetulnya ini bisa diinterpretasi sebagai penolakan. Tetapi sudah dipesankan. Bahwa dia tidak komplain karena sudah dipesankan, ini juga bisa menceritakan bahwa yang bersangkutan menghargai bahwa sudah dipesankan. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika itu dipesankan dan temannya baru muncul 50 menit lebih kemudian, biasanya apakah perilaku yang lazim ditampilkan orang pada umumnya akan memesankan ulang? Mengapa demikian? Karena ketika kita janjian ketemu sama orang-orang, sebagai teman yang menghargai teman lainnya, kita cenderung akan memberikan yang bagus buat temannya. Jadi ketika dipesankan, dia akan menunggu sampai kira-kira temannya kembali datang. Kalaupun ternyata sudah ditampilkan lebih dahulu, dia akan minta supaya diulang, diberikan pesanan yang baru. Kita bicara tentang kelaziman perilaku kan Pak ya? Saudara ahli, tadi saudara menyatakan bahwa interaksi dari saudara terdakwa ini ada sesuatu hal yang memang dia akan sangat tenang ketika dia tahu prediksinya. Ya kan, dia tahu prediksinya. Nah, terkait dengan pengamatan saudara yang tadi saudara amati mulai dari percakapan, dari mulai datang dan lain sebagainya tadi. Nah, itu apa yang menjadi kesimpulan dari analisa saudara tadi? Tentang apa Pak? Tentang bagaimana tadi ada sesuatu yang prediksi yang sudah tahu akan sesuatu hal yang terjadi. Nah, menurut saudara bagaimana dengan kondisi fakta-fakta yang saudara analisa tadi maksud? Mengamati Jessica dan bagaimana dia menampilkan perilakunya, saya menyimpulkan bahwa Jessica akan mampu untuk tampil dengan sangat tenang, menguasai diri, kalem, bahkan tampak dingin jika dia berada dalam kondisi situasi yang predictable, yang sudah terprediksikan oleh dia. Maksudnya dalam situasi yang dia sudah punya antisipasi terhadap kejadian tersebut. Di luar itu, emosinya akan tersulut. Contohnya begini, dalam proses pemeriksaan selama 6 jam, saya menempatkan diri saya sebagai asisten dari Profesor Roni Niti Baskara.
Tentu perhatian sepenuhnya dari Jessica adalah kepada Prof. Roni. Saya adalah asisten. Jadi memang tampak bagaimana Jessica berperilaku sangat responsif dan antisipatif terhadap Prof. Roni. Pertanyaan-pertanyaan dari saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Ketika kami juga sambil makan siang di sana. Jadi ketika kemudian Prof. Roni bilang bahwa udah selesai ya, kita udah selesai nih. Sebetulnya pemeriksaan dari saya belum selesai. Dan saya bilang belum selesai. Saya masih ada pertanyaan lanjutan. Dan di sini ekspresi yang ditampilkan oleh dia berubah 180 derajat kalau kita mau pakai terminologi tersebut. Yang tadinya ramah, yang tadinya cukup kooperatif, langsung tampak berubah jadi dingin, dan kemudian ketus, dan bahasa tubuh yang tadinya saya di sebelah sana, Prof. Roni di sebelah situ, dia di sini yang tadinya masih terbuka ke saya, berubah menutup. Ini adalah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa saya menolak. Dan memang saya menggali lagi. Bagi kami para psikolog klinis, gerak-gerik, gestur, tampilan maupun lontaran sekecil apapun bagi kami itu adalah informasi. Dan dari situ saya melihat bahwa jika dia ada dalam situasi yang dia sudah mengantisipasinya, dia akan mampu bersikap sangat-sangat tenang. Tetapi jika itu di luar antisipasinya, emosinya akan terpicu. Dan ini kemudian yang nanti mesti dikulik kepada tim dari RSCM yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena untuk lanjutannya bukan dalam Bisa dikatakan itu emosinya dangkal? Saya tidak akan menyebut sebagai emosi yang dangkal. Tetapi bahwa gini, kita masuk ke dalam bagaimana seseorang memiliki karakteristik, kepribadian dan kecenderungan berperilaku. Untuk orang-orang yang sangat punya daya dan kapasitas untuk mengkondisi dirinya, hal-hal yang bahkan sebetulnya men-trigger luapan emosi, agresivitas, kemarahan atau apapun itu akan bisa dikendalikan oleh dia. Kemudian situasi-situasi yang terkait juga akan bisa dikondisikan oleh dia, termasuk dia mengkondisikan dirinya atau mengkondisikan lingkungannya. Tetapi ada situasi-situasi yang memang di luar prediksi, dan di situ respons perilaku yang murni dari yang bersangkutan lebih bisa dilihat. Ini bukan dilakukan secara khusus untuk mengulik yang bersangkutan. Ini adalah sebuah konversasi yang sangat umum, dan di situ kelihatan bahwa ada hal-hal untuk hal-hal yang dia sudah punya antisipasi tersendiri, dan itu terjadi di luar skenario antisipasinya dia menjadi tidak cukup kooperatif lagi di situ. Kalau tidak cukup kooperatif seperti tadi saudara sampaikan bahwa dia sudah prediksi apa yang menjadi jawaban, apa yang sudah menjadi prediksi, apa yang dia sudah tahu, itu apakah dalam ilmu psikologi klinis bisa dikatakan itu jujur atau tidak jujur dan lain sebagainya gitu? Kita bicara tentang jujur atau tidak jujur itu kan sangat terpulang lagi kepada bagaimana nanti kita menyelidiki tampilan perilaku, jawaban-jawaban, respons berdasarkan konteks-konteks lain yang terkait dengan isu tersebut, Pak. Tapi bisa bersinggungan nggak? Kalau mau dilihat hubungannya sih bisa aja. Bisa aja. Dan itu nanti sebetulnya kan ada pakar lain yang menggali lebih dalam tentang itu. Tadi saudara katakan ada manipulasi di
Di dalam BAP saudara ini kan ada, saya baca ini, saudara menjelaskan di BAP tambahan nomor 5, mungkin bisa dibaca di situ, silakan. Saya yang baca ya Pak ya. Yang tambahan jawaban saudara nomor 5 mungkin bisa dibaca, saudara. Oke. Kesimpulan saudara. Ya. Dapat saya jelaskan bahwa mengacu dari hasil keterangan dan analisa ahli digital forensik, maka momen Jessica Kumala Wongso alias Jess sangat berpotensi memanipulasi gelas kopi yang diminum oleh korban Wayan Mirna Salihin adalah pada pukul 16.30.55 WIB sampai dengan 16.33.13 WIB. Iya, itu kan apa tadi saudara jawaban ahli ya terkait Ya, BAP. berdasarkan analisa terhadap video, Pak. Iya, terkait dengan analisa yang tadi saudara jelaskan terhadap diri terdakwa ini, apakah ada secara kejiwaan atau gestur atau tadi apa namanya baseline-nya itu, apakah dia memang mencoba untuk memanipulasi diri gitu? Gini Pak, kalau kita bicara tentang apakah seseorang, kita ngomong orang dulu secara umum, apakah setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembunuh? Setiap orang bisa menjadi pembunuh. Tetapi waktu ditanya seberapa besar potensinya, ada yang sangat kecil sampai sangat besar, Pak. Kemudian waktu sampai dari sangat kecil sampai besar, apakah orang akan melakukannya? Belum tentu. Mengapa demikian? Karena ada sebuah insting lain pada setiap orang untuk mempertahankan hidup dan untuk menghargai kehidupan. Itu adalah insting dasar manusia. Jadi kita masuk ke dalam perilaku untuk menolong orang ketika orang berkesusahan, terkena musibah. Kalau dikaitkan dengan teorinya, bahkan untuk menolongnya pun adalah menolong tanpa pamrih, kita menyebutnya sebagai the spirit of altruism. Lalu pertanyaan berikutnya, mungkinkah tersangka punya kemampuan untuk menolong orang? Ya. Pertanyaan, apakah itu dilakukan? Dari tampilan video, sayangnya itu tidak tampil. Kemudian, apakah dengan kondisi yang bersangkutan mampu untuk melakukan tindak terhadap Mirna? Potensinya ada. Kita bicara potensi. Bicara potensi bukan merujuk langsung ke dalam bentuk tuduhan perilaku, Pak. Kenapa potensinya ada? Karena kita lihat lagi, ketika dia di waktu tersebut, orang yang paling mungkin di sini dilihat punya potensi untuk memanipulasi gelas adalah yang bersangkutan. Itu satu. Kemudian, jika sebetulnya yang bersangkutan sangat berteman dekat dengan Mirna, kemudian ada itikat untuk membantu dan menolong yang bersangkutan, itu akan tampil pada saat dia di sebelahnya melihat masalah yang menimpa Mirna. Dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana untuk minta air putih, gerak sigap bahwa dia ada di dalam situasi yang urgent, itu tidak tampil secara signifikan. Begitupun kemudian keterangan dari Bapak penuntut umum yang menjelaskan bahwa pada saat masuk ke rumah sakit menuju unit gawat darurat, perilaku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya itikat untuk menolong dalam situasi urgensi juga tidak tertampil secara signifikan, Pak. Kalau bicara tentang motif, yang tahu adalah yang bersangkutan, dan ini di luar kompetensi saya untuk bisa menjelaskan lebih lanjut, Pak.
saudara ahli ya. Saya lanjutkan. Terima kasih. Ini sudah diajukan CCTV. Apakah penasihat hukum maupun penuntut umum akan CV ya, kurikulum vitae. Dalam berkas sudah ada. Ada tanggapan? Yang Mulia, sebelum menentukan sikap untuk apakah ahli ini apakah kami akan terima, kami mohon agar Yang Mulia menanyakan dulu kepada saksi ini, pada ahli ini, apakah pernah memeriksa atau bertemu dengan terdakwa ini di Polda waktu diperiksa. Bagaimana? Iya, bertemu sekali untuk pemeriksaan bersama-sama dengan Prof. Roni Niti Baskara. Jadi Yang Mulia, karena yang bersangkutan ini telah bertindak sebagai penyidik atau paling tidak membantu penyidik dalam pemeriksaan terhadap terdakwa ini, maka tentunya dia tidak bisa lagi menjadi ahli di sini karena tidak independen lagi. Dia memeriksa terdakwa ini berjam-jam, tidak ada berita acara, tiba-tiba sekarang di sini menjadi ahli. Maksudnya pada saat pas ada hak di penyidikan, setelah dia menjadi tersangka, saudara ini telah memeriksa ini di Polda atas permintaan polisi. Jadi berarti dia kan sudah membantu polisi dalam rangka penyidikan. Jadi kalau dia sudah melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan, maka tidak mungkin lagi dia menjadi independen karena dia sudah bertindak sebagai penyidik pada waktu itu. Sedangkan seorang ahli itu haruslah independen, tidak boleh berpihak pada manapun. Jadi dia tidak sudah berada dalam posisi penyidik dia pada waktu itu karena dia membantu penyidik memeriksa tersangka ini, dan kami belum menemukan berita acara pemeriksaannya itu di sini. Mohon izin majelis, kami perlu menanggapi keberatan penasihat hukum ini. Menurut kami tidak sependapat dengan penasihat hukum karena ahli ini adalah ahli meskipun pernah mengikuti proses penyidikan, tetapi dia melihat apa yang memang terjadi. Jadi dan kapasitas beliau memang cukup dapat diandalkan sebagai ahli, maka kami tetap mengajukan ahli ini sebagai ahli psikologis dalam kasus perkara ini untuk menilai perilaku atau peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya begitu Yang Mulia, karena bagaimanapun ahli itu kan harus independen. Jadi kalau dia sudah pernah diminta oleh polisi untuk membantu polisi melakukan penyidikan terhadap terdakwa, melakukan interogasi, bertanya berjam-jam, maka tentunya dia kan tidak bisa independen lagi karena dia sudah berada dalam posisi memberikan asistensi kepada polisi. Jadi apapun yang disaksikannya di sini tentunya akan keberpihakan itu pasti ada. Dan anehnya juga Yang Mulia, orang ini memeriksa ini. Saya tidak tahu bagaimana dia kapasitasnya sebagai orang yang memeriksa terdakwa ini. Apakah polisi berwenang membawa orang ini memeriksa kepada dia, sedangkan dia bukan anggota polisi dan tidak ada berita acaranya Yang Mulia? Ya. Apa yang terjadi di sini? Apakah itu ada menambahkan sebelum majelis musyawarah? Pemeriksaan awal yang dilakukan adalah pada tanggal 24 Januari, Yang Mulia. Itu dilakukan di kantor saya untuk mengamati CCTV. Dan itu dilakukan oleh saya dan tim saya. Kemudian ketika saya ikut
sebagai mengasis ya, Yang Mulia, Apa itu mengasis? mendukung, menemani Profesor Roni Niti Baskara untuk melakukan wawancara dengan terdakwa. Saya duduk sebagai observer dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan terkait dengan profil psikologis yang bersangkutan. Dan tentang BAP itu saya yakin sudah ada di berkas yang diajukan. Ya. Ada lagi mau ditambahkan? Mohon izin majelis, kapasitas ahli yang kami hadirkan di sini bukan dalam rangka dia ikut menyidik, itu yang harus digarisbawahi. Tapi kapasitas dengan keahlian dia itu melakukan observasi. Jadi kita pertanyakan di sini, kalau seandainya dari penasihat hukum keberatan, silahkan nanti keberatan. Gitu, mohon izin majelis. Jadi beliau ini ahli yang kita sampaikan di sini guna menilai pendapat beliau, bagaimana hasil observasi, dan nanti di persidangan ini bagaimana pendapat-pendapat beliau ini. Terima kasih. Izin Yang Mulia, di negara manapun termasuk di Indonesia tidak ada seorang ahli memberikan keterangan ahlinya tapi dia menginterogasi saksi atas permintaan penyidik. Ahli itu kan menjelaskan tentang keilmuannya terhadap suatu soal yang dipandang oleh majelis perlu menjadi dijelaskan. Tapi ini, ahli saudara ini telah melakukan interview, bertanya dan sebagainya tanpa ada berita acara Yang Mulia. Berita acara yang ada ini adalah berita acara polisi memeriksa ahli ini. Tapi berita acara pemeriksaan yang dilakukan saudara ini terhadap terdakwa ini tidak ada. Jadi berarti kan dia setelah disidik oleh polisi bersama-sama dengan saksi ini. Nah tiba-tiba sudah bertemu, dia mengorek keterangan dari saksi ini, kemudian dia menjadi ahli di sini. Bagaimana mungkin Yang Mulia? Yang Mulia itu harus yang fair. Saksi itu adalah yang independen dan tidak pernah bersentuhan dengan terdakwa. Ya. Cukup ya, majelis mau bermusyawarah dulu. Setelah majelis bermusyawarah, dan ini adalah putusan majelis, bahwa majelis dengan mendasarkan bahwa ahli ini telah dibuat berita acara pemeriksaan ahli psikologi di dalam berkas perkara, sehingga majelis berkesimpulan dan berketetapan ahli kita terima untuk didengar. Dan nanti majelis yang akan menilai sepenuhnya apakah relevansi daripada keterangan ahli ini dapat dijadikan rujukan atau tidak. Sedangkan keberatan dari penasihat hukum akan kita catat dalam berita acara persidangan. Demikian penetapan majelis, dan sidang akan kita lanjutkan. Yang Mulia, karena Yang Mulia sudah putuskan, kami tidak berkomentar dengan itu. Kami ingin hanya memberikan lagi pendapat tentang yang lain. Saya melihat data-data kurikulum vitae daripada ahli ini.
ahli ini saya melihat di sini adalah pernah belajar psikologi dan S2 kalau juga bukan bidang psikologi, dia menyelesaikan pendidikan manajemen, bukan psikologi. Keberatan yang mulia. Tadi yang mulia sudah tetapkan Sebentar ya. untuk Ya. Coba penuntut umum tahan dulu. Setelah penasihat hukum selesai menyampaikan penyampaiannya, baru nanti kita lempar, beri kesempatan kepada penuntut umum untuk juga mengajukan usulannya atau pendapatnya. Kami persilakan penasihat hukum. Seorang ahli tentunya adalah orang yang punya kualifikasi tertentu, yang memenuhi syarat sebagai ahli. Dia punya pendidikan tertentu, dia punya pengalaman tertentu, dia punya keahlian tertentu. Tapi berdasarkan data-data yang kami lihat di sini, ahli ini hanya sarjana psikologi, S2-nya adalah manajemen, dan dia tidak merupakan psikologi forensik. Sedangkan yang kita butuhkan dalam perkara yang berkaitan dengan hukum, itu pasti adalah psikologi forensik. Kalau bukan psikologi forensik, maka dia tidak akan mungkin bisa memberikan keahliannya, penilaiannya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Dia hanya bicara di sini sudah ahli klinis, bukan hukum. Jadi pasti kita akan menjadi tidak mendapatkan informasi yang akurat dengan penjelasan dari ahli ini nanti. Begitu yang mulia. Silakan. Penuntut umum, apa yang akan disampaikan? Terima kasih majelis. Apa yang akan ahli ini sampaikan, dan juga dalam koridor seperti apa yang akan ahli ini sampaikan juga tentunya adalah nanti berdasarkan keterangan ahli ini juga. Tentunya kita akan mendengarkan juga kapasitas-kapasitas dan kapabilitas dari ahli ini. Oleh karena itu, apabila pemeriksaan terhadap ahli ini belum dilaksanakan, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Malah saran saya, mari kita dengar keterangan ahli ini, tentunya dengan terlebih dahulu dipertanyakan tentang kapasitas beliau. Terima kasih majelis. Ya, cukup ya. Ya, sebagaimana telah ditetapkan oleh majelis bahwa majelis akan tetap mendengar keterangan dari ahli Antonia Ratih Anjayani, sedangkan keberatan penasihat hukum kita catat, dan bagaimana metode kerja dan keilmuan yang didapat nanti akan kita nilai oleh majelis di dalam pertimbangannya. Ya, selanjutnya akan kita bacakan identitas dari ahli, yaitu umur 50 tahun, lahir di Jakarta tanggal 26 Januari 1966, agama Katolik, pekerjaan psikolog klinis, warga negara Indonesia, pendidikan tertinggi doktoranda psikologi, alamat Jalan Harausin nomor 47 RT 0208 Kelurahan Kelapa 2 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Betul? Betul, yang mulia. Apakah ahli ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Sama sekali tidak, yang mulia. Tidak ada. Bersediakah saudara berjanji atau bersumpah? Bersedia, yang mulia. Kami persilakan berdiri. Terkait dengan tadi, menyambung tadi, dalam sebuah hubungan pertemanan yang akrab, Ya, Pak. pertemanan yang akrab, itu ketika tadi saya tambahkan, ketika ada temannya yang meninggal, bahwa empati tidak baik itu salah satu contoh kami paparkan di sini, bahwa tidak menghadiri sebuah acara pemakaman, kemudian meninggalkan satu percakapan grup tanpa ada alasan yang sangat jelas, kemudian menulis beberapa catatan-catatan tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan
tadi yang saudara analisa tadi sesuai dengan rencananya, itu menurut saudara apakah hal-hal tersebut lazim atau bagaimana tadi? Kita bicara tentang bagaimana cara orang bereaksi terhadap kedukaan secara umum, tidak persis di kasus ini ya Pak ya. Tidak hadir di pemakaman seorang keluarga dekat, teman dekat, atau meninggalkan percakapan, itu bisa saja dilakukan dan masih bisa diterima. Karena ini bisa menjadi manifestasi dari adanya rasa bersalah, satu. Kemudian yang kedua juga dari kesedihan yang mendalam. Jadi sebegitu sedihnya, sebegitu merasa bersalahnya sampai meninggalkan lingkup pergaulan sebagai ekspresi dari kesedihan tadi. Karena tidak mampu menanggung kesedihan, lebih baik nggak usah datang ke pemakaman gitu. Karena dipenuhi oleh rasa bersalah, karena bagaimanapun juga itu adalah teman saya yang meninggal, terus meninggalkan komunitas, itu bisa dilakukan. Tetapi kemudian kita harus merujuk kepada perilaku lanjutannya. Iya. Waktu masuk ke dalam perilaku lanjutannya, umumnya orang-orang karena didasarkan oleh rasa bersalah, kemudian oleh kesedihan, itu cenderung akan menarik diri dari social exposure, Pak. Itu adalah perilaku yang umumnya ditampilkan oleh orang-orang. Dan jikapun harus tampil ke lingkungan sosial, biasanya itu kaitannya karena entah karena pekerjaan sebagai profesional dia harus tampil, atau karena tuntutan sosial bagaimanapun juga dia harus muncul. Ketiga, bisa menjadi sarana untuk mengurangi kesedihan dan rasa bersalah tadi. Tetapi untuk yang ketiga, biasanya tidak terjadi dalam waktu yang sebentar dan begitu saja. Karena pada umumnya orang membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk mampu memproses kesedihan, rasa bersalah, dan ketakutan itu tadi. Tadi saudara jelaskan bahwa ada social exposure. Nah, social exposure itu kalau umpamanya dikaitkan dengan analisa tadi saudara bahwa fakta tadi disampaikan bahwa tampil sebuah khalayak umum dengan sangat terbuka, itu kan berarti kontradiktif dengan adanya social exposure. Kita bicara tentang bagaimana seseorang bounce back dari kesedihannya, Pak. Bisa saja dilakukan. Nah, sekarang lanjutannya adalah seberapa intens orang akan muncul ke lingkungan sosialnya setelah sebuah pengalaman traumatis. Tadi yang saya jelaskan, akan butuh sementara waktu untuk bisa menata dirinya kembali. Dan umumnya orang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan tidak sedikit orang-orang yang juga lalu membutuhkan pendampingan dari orang-orang lain untuk kemudian bisa muncul lagi ke lingkungan sosialnya. Umumnya orang menarik diri. Kemudian yang ketiga adalah pada saat dia muncul ke lingkungan sosialnya kembali, itu reaksinya biasanya tampilan dari perilaku yang dimunculkan juga tetap kita bisa lihat adanya kesedihan di situ, ada luka di situ, ada pain di situ, ada masalah-masalah traumanya tadi tetap akan muncul. Yang ini tidak saya lihat dari tampilan-tampilan yang ada pada Jessica pasca meninggalnya Mirna. Sebelum saya terlibat di kasus ini. Saudara, tadi saya agak ke belakang lagi. Tadi saudara menarik ketika tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa terkait percakapan WA ada pesanan terkait kopi. Tadi saudara ada keterangan itu salah satu bagian dari bentuk kesungkanan juga seseorang yang dipesankan. Dalam case ini ada fakta saksi yang terdahulu mengatakan bahwa si korban ini mengatakan bahwa kenapa dipesankan dulu, kenapa dipesankan kopi itu, gitu.
yang saya mau sampaikan menurut keahlian saudara selaku ahli psikologi klinis, bahwa reaksi dari yang dipesankan itu seperti itu, dengan kaitan tadi yang inisiatif pemesanan. Itu satu. Menurut saudara seperti apa? Yang kedua, yang dipesankan adalah Ice Vietnam Coffee. Ice Vietnam Coffee, mungkin saudara dalam pergaulan tahu Ice Vietnam Coffee seperti apa. Jeda antara pemesanan, penyajian sampai dengan terdakwa tadi, korban datang dan meminum, kurang lebih dari fakta yang lalu sekitar 51 menit lebih. 51 menit, hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Menurut saudara sebagai ahli psikologi klinis, melihat seperti itu tadi, bagaimana dua fakta itu? Wajar apa enggak, biasa apa enggak gitu ya Pak? Menurut Jadi saudara, begini, dikaitkan tadi saudara tadi analisa bahwa ada terkait dengan apa tadi? Ada perilaku dasar, bahasa tubuh, gestur, baseline-nya dan lain sebagainya, itu analisa saudara. Iya. Biasanya ketika seseorang berkumpul bertemu Pak, memang ada tampilan lontaran perilaku yang menunjukkan bahwa saya peduli, saya berinisiatif untuk mengurus teman-teman saya dengan menawarkan apa yang mau dipesan lebih dahulu. Dan biasanya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh temannya. Dalam kasus ini, Jessica berinisiatif untuk memesankan Mirna. Pertanyaannya, Mirna menidakkan atau mengiyakan? Dari konversasi di WA nggak ada indikasi itu. Ya, apakah dia menolak? Apakah dia menerima? Waktu dia tanya, mengapa dipesankan ice coffee? Sebetulnya ini bisa diinterpretasi sebagai penolakan. Tetapi sudah dipesankan. Bahwa dia tidak komplain karena sudah dipesankan, ini juga bisa menceritakan bahwa yang bersangkutan menghargai bahwa sudah dipesankan. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika itu dipesankan dan temannya baru muncul 50 menit lebih kemudian, biasanya apakah perilaku yang lazim ditampilkan orang pada umumnya akan memesankan ulang? Mengapa demikian? Karena ketika kita janjian ketemu sama orang-orang, sebagai teman yang menghargai teman lainnya, kita cenderung akan memberikan yang bagus buat temannya. Jadi ketika dipesankan, dia akan menunggu sampai kira-kira temannya kembali datang. Kalaupun ternyata sudah ditampilkan lebih dahulu, dia akan minta supaya diulang, diberikan pesanan yang baru. Kita bicara tentang kelaziman perilaku kan Pak ya? Saudara ahli, tadi saudara menyatakan bahwa interaksi dari saudara terdakwa ini ada sesuatu hal yang memang dia akan sangat tenang ketika dia tahu prediksinya. Ya kan, dia tahu prediksinya. Nah, terkait dengan pengamatan saudara yang tadi saudara amati mulai dari percakapan, dari mulai datang dan lain sebagainya tadi. Nah, itu apa yang menjadi kesimpulan dari analisa saudara tadi? Tentang apa Pak? Tentang bagaimana tadi ada sesuatu yang prediksi yang sudah tahu akan sesuatu hal yang terjadi. Nah, menurut saudara
Bagaimana dengan kondisi fakta-fakta yang saudara analisa tadi maksud? Mengamati Jessica dan bagaimana dia menampilkan perilakunya, saya menyimpulkan bahwa Jessica akan mampu untuk tampil dengan sangat tenang, menguasai diri, kalem, bahkan tampak dingin jika dia berada dalam kondisi situasi yang predictable, yang sudah terprediksikan oleh dia. Maksudnya dalam situasi yang dia sudah punya antisipasi terhadap kejadian tersebut. Di luar itu, emosinya akan tersulut. Contohnya begini, dalam proses pemeriksaan selama 6 jam, saya menempatkan diri saya sebagai asisten dari Profesor Roni Niti Baskara. Tentu perhatian sepenuhnya dari Jessica adalah kepada Prof. Roni. Saya adalah asisten. Jadi memang tampak bagaimana Jessica berperilaku sangat responsif dan antisipatif terhadap Prof. Roni. Pertanyaan-pertanyaan dari saya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Ketika kami juga sambil makan siang di sana. Jadi ketika kemudian Prof. Roni bilang bahwa udah selesai ya, kita udah selesai nih. Sebetulnya pemeriksaan dari saya belum selesai. Dan saya bilang belum selesai. Saya masih ada pertanyaan lanjutan. Dan di sini ekspresi yang ditampilkan oleh dia berubah 180 derajat kalau kita mau pakai terminologi tersebut. Yang tadinya ramah, yang tadinya cukup kooperatif, langsung tampak berubah jadi dingin, dan kemudian ketus, dan bahasa tubuh yang tadinya saya di sebelah sana, Prof. Roni di sebelah situ, dia di sini, yang tadinya masih terbuka ke saya berubah menutup. Ini adalah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa saya menolak. Dan memang saya menggali lagi. Bagi kami para psikolog klinis, gerak-gerik, gestur, tampilan maupun lontaran sekecil apapun bagi kami itu adalah informasi. Dan dari situ saya melihat bahwa jika dia ada dalam situasi yang dia sudah mengantisipasinya, dia akan mampu bersikap sangat-sangat tenang. Tetapi jika itu di luar antisipasinya, emosinya akan terpicu. Dan ini kemudian yang nanti mesti dikulik kepada tim dari RSCM yang melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena untuk lanjutannya bukan dalam bisa dikatakan itu emosinya dangkal? Saya tidak akan menyebut sebagai emosi yang dangkal. Tetapi bahwa gini, kita masuk ke dalam bagaimana seseorang memiliki karakteristik, kepribadian, dan kecenderungan berperilaku. Untuk orang-orang yang sangat punya daya dan kapasitas untuk mengkondisi dirinya, hal-hal yang bahkan sebetulnya men-trigger luapan emosi, agresivitas, kemarahan atau apapun itu akan bisa dikendalikan oleh dia. Kemudian situasi-situasi yang terkait juga akan bisa dikondisikan oleh dia, termasuk dia mengkondisikan dirinya atau mengkondisikan lingkungannya. Tetapi ada situasi-situasi yang memang di luar prediksi, dan di situ respons perilaku yang murni dari yang bersangkutan lebih bisa dilihat. Ini bukan dilakukan secara khusus untuk mengulik yang bersangkutan. Ini adalah sebuah konversasi yang sangat umum, dan di situ kelihatan bahwa ada hal-hal untuk hal-hal yang dia sudah punya antisipasi tersendiri dan itu terjadi di luar skenario antisipasinya dia menjadi
tidak cukup kooperatif lagi di situ. Kalau tidak cukup kooperatif seperti tadi saudara sampaikan bahwa dia sudah prediksi apa yang menjadi jawaban, apa yang sudah menjadi prediksi, apa yang dia sudah tahu, itu apakah dalam ilmu psikologi klinis bisa dikatakan itu jujur atau tidak jujur dan lain sebagainya gitu? Kita bicara tentang jujur atau tidak jujur itu kan sangat terpulang lagi kepada bagaimana nanti kita menyelidiki tampilan perilaku, jawaban-jawaban, respons berdasarkan konteks-konteks lain yang terkait dengan isu tersebut, Pak. Tapi bisa bersinggungan nggak? Kalau mau dilihat hubungannya sih bisa aja. Bisa. Bisa aja. Dan itu nanti sebetulnya kan ada pakar lain yang menggali lebih dalam tentang itu. Tadi saudara katakan ada manipulasi dalam BAP saudara ini kan ada, saya baca ini saudara menjelaskan di BAP tambahan nomor 5, mungkin bisa dibaca di situ, silakan. Saya baca ya Pak ya. Yang tambahan jawaban saudara nomor 5 mungkin bisa dibaca saudara. Oke. Kesimpulan saudara. Sangat natural dia ada di situ. Apakah saudara yang saudara sampaikan tadi adalah karena ada suatu yang dia sudah prediksi atau dia sudah sesuatu yang sudah dia pikirkan? Itu saya tidak bisa menjawab secara pasti, tetapi dengan kapasitas kecerdasan yang tampak pada yang bersangkutan dan bagaimana yang bersangkutan bisa sangat tenang dalam menghadapi kondisi-kondisi yang ada, kemungkinan yang bersangkutan memang mungkin sudah tahu apa yang harus dia hadapi. Dalam situasi pemeriksaan selama 6 jam, saya menemukan ada hal yang menarik. Apa itu menariknya? Pada yang bersangkutan adalah begini. Semua jawaban-jawaban disampaikan dengan sangat-sangat tegas, langsung, sistematis, dan jika diuji jawaban itu tidak salah. Tetapi dari semua jawaban-jawaban yang ditampilkan, ada hal-hal yang kami tidak bisa mengulik lebih lanjut karena ada sebuah tembok psikologis juga yang dipasang, terutama jika berkaitan dengan masa lalu yang bersangkutan. Jadi ketika masuk ke dalam masa lalu, kemudian hubungan-hubungan yang melibatkan emosi secara lebih dalam, itu tidak mampu tergali. Tampaknya secara kasat mata ini adalah hal yang biasa, bahwa orang nggak mau cerita ya nggak mau cerita aja. Tetapi ketika itu diupayakan untuk digali selama 6 jam dan tidak muncul sedikit pun tentang adanya kehangatan relasi, tentang hubungan yang signifikan dengan orang-orang dekatnya dia, dan ketika diminta untuk menjelaskan tidak tertampil, ini menjadi pertanyaan besar yang kemudian informasi tersebut memang kami share kepada tim lanjutan yang melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam kepada yang bersangkutan. Kalau saudara melihat kondisi yang tadi itu, apakah umum seperti itu? Bicara tentang umum atau tidak, Pak, biasanya orang di bawah tekanan yang begitu besar dan berada di kantor polisi itu bukan hal yang menyenangkan ya buat orang-orang. Biasanya bagaimanapun juga setenang-tenangnya orang akan ada kegelisahan, akan ada indikasi ketidaktenangan. Yang bersangkutan sangat tenang. Ini saya dan ini juga menjadi tidak biasa. Jadi tidak kalau ditanya biasa. wajar tidak wajar, ini menjadi tidak biasa. Tidak biasa. Saya mau ilustrasi. Seseorang persahabatan yang temannya itu meninggal dalam keadaan keracunan dan meninggal pada saat itu. Menurut saudara, keilmuan saudara tadi yang saudara melihat tidak biasa itu, apakah keadaan-keadaan itu
ada beberapa keadaan bahwa seseorang itu meninggalkan respon yang negatif, artinya meninggalkan pertemanan yang sebelumnya terjalin, terus dengan tenangnya menyampaikan beberapa klaim-klaim di sebuah masyarakat umum, televisi dan lain sebagainya. Itu tuh menurut keahlian saudara, apakah itu bagian dari suatu pergaulan yang umum atau gimana? Saya mencoba menyimpulkan pertanyaan dari Bapak Jaksa ya. Jadi begini, kalau saya salah menyimpulkan mohon saya dikoreksi. Jadi apakah wajar ketika seseorang temannya meninggal karena keracunan di depan dia, kemudian dia menampilkan sikap yang dingin, begitu ya Pak ya? Iya. Kemudian tampil di media seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu betulkah maksud pertanyaan Bapak? Kayak gitu. Jika itu adalah maksud pertanyaan Bapak, maka yang ditampilkan adalah perilaku yang tidak lazim, Pak. Tidak lazim atau tidak biasa? Tidak lazim, tidak biasa, tidak umum. Oh, iya. Kalau mau menggunakan bahasa yang lebih kuat, itu adalah perilaku yang aneh. Kita menggunakan terminologi yang biasa digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena begini Pak, pengalaman bertemu, berhadapan, terpapar dalam sebuah kondisi ada orang meninggal di depan kita, itu adalah sebuah pengalaman yang menimbulkan trauma. Bahkan ketika yang bersangkutan misalnya adalah dokter sekalipun, bagi kita pada orang pada umumnya itu menimbulkan trauma. Ketika ada teman kita meninggal di hadapan kita, ketika ada saudara kita meninggal di hadapan kita, ada trauma di situ. Trauma berupa kesedihan, berupa ketakutan, berupa kekhawatiran, berupa kepanikan. Saudara yang sakit, teman yang sakit, orang sakit di sebelah kita itu juga memberikan efek perilaku yang diakibatkan oleh trauma tadi. Kemudian kalau ini adalah teman, tentu efek traumanya juga akan muncul. Bahwa kemudian terjadi di sebelah kita, itu menjadi catatan alasan mengapa trauma itu menjadi menguat. Dan yang ketiga adalah ketika teman itu meninggal karena hidangan yang kita pesankan, tanpa tuduhan apapun, hidangan yang kita pesankan, kemudian dia mengkonsumsi itu, dia sakit, kemudian dia meninggal, itu efek traumanya akan besar. Dan biasanya bukan hanya trauma berupa kesedihan dan panik saja, care terhadap temannya, tapi juga ada rasa bersalah yang besar dan takut. Takut itu bukan takut diburu atau dituduh, tapi takut dari rasa bersalah tadi. Jangan-jangan ada sesuatu yang saya lakukan dan membuat teman saya kena musibah. Dan dengan demikian manifestasi ke dalam perilakunya akan tampil sebagai perilaku yang berduka, berkabung, cenderung menarik diri untuk berintrospeksi, untuk menganalisis, kemudian juga menunjukkan gestur yang lebih empati kepada keluarga dari teman. Dan ini sejauh yang saya amati, ini tidak muncul. Bahkan ini saya belum terlibat di kasus ini, teman-teman saya mengirimi banyak link yang kaitannya tentang bagaimana yang bersangkutan tampil di sosial media dan tampak biasa-biasa sekali. Kemudian bahkan kelihatannya dia kelihatan sangat menarik di situ. Kelihatan juga banyak sekali tampil sebagai figur yang temannya kena musibah, dia tampil sebagai pribadi yang sangat eksis di situ. Ini menjadikan indikasi bahwa daya empati dari yang bersangkutan tidak berkembang secara cukup baik.
Jadi kalau ditanya, apakah ini sesuatu yang wajar, yang lumrah, yang lazim? Tidak. Tidak ya. Tadi sudah dijelaskan, empatinya tidak berkembang cukup baik. Ya. Dapat saya jelaskan bahwa mengacu dari hasil keterangan dan analisa ahli digital forensik, maka momen Jessica Kumala Wongso alias Jess sangat berpotensi memanipulasi gelas kopi yang diminum oleh korban Wayan Mirna Salihin adalah pada pukul 16.30.55 WIB sampai dengan 16.33.13 WIB. Iya, itu kan apa tadi saudara jawaban ahli ya terkait BAP. Berdasarkan analisa terhadap video, Pak. Iya, terkait dengan analisa yang tadi saudara jelaskan terhadap diri terdakwa ini, apakah ada secara kejiwaan atau gestur atau tadi apa namanya baseline-nya itu, apakah dia memang mencoba untuk memanipulasi diri gitu? Gini Pak, kalau kita bicara tentang apakah seseorang, kita ngomong orang dulu secara umum, apakah setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembunuh? Setiap orang bisa menjadi pembunuh. Tetapi waktu ditanya seberapa besar potensinya, ada yang sangat kecil sampai sangat besar, Pak. Kemudian waktu sampai dari sangat kecil sampai besar, apakah orang akan melakukannya? Belum tentu. Mengapa demikian? Karena ada sebuah insting lain pada setiap orang untuk mempertahankan hidup dan untuk menghargai kehidupan. Itu adalah insting dasar manusia. Jadi kita masuk ke dalam perilaku untuk menolong orang ketika orang berkesusahan, terkena musibah. Kalau dikaitkan dengan teorinya, bahkan untuk menolongnya pun adalah menolong tanpa pamrih, kita menyebutnya sebagai the spirit of altruism. Lalu pertanyaan berikutnya, mungkinkah tersangka punya kemampuan untuk menolong orang? Ya. Pertanyaan, apakah itu dilakukan? Dari tampilan video, sayangnya itu tidak tampil. Kemudian apakah dengan kondisi yang bersangkutan mampu untuk melakukan tindak terhadap Mirna? Potensinya ada. Kita bicara potensi. Bicara potensi bukan merujuk langsung ke dalam bentuk tuduhan perilaku, Pak. Kenapa potensinya ada? Karena kita lihat lagi, ketika dia di waktu tersebut, orang yang paling mungkin di sini dilihat punya potensi untuk memanipulasi gelas adalah yang bersangkutan. Itu satu. Kemudian jika sebetulnya yang bersangkutan sangat berteman dekat dengan Mirna, kemudian ada itikat untuk membantu dan menolong yang bersangkutan, itu akan tampil pada saat dia di sebelahnya melihat masalah yang menimpa Mirna. Dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana untuk minta air putih, gerak sigap bahwa dia ada di dalam situasi yang urgent, itu tidak tampil secara signifikan. Begitupun kemudian keterangan dari Bapak penuntut umum yang menjelaskan bahwa pada saat masuk ke rumah sakit menuju unit gawat darurat, perilaku yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan punya itikat untuk menolong dalam situasi urgensi juga tidak tertampil secara signifikan, Pak. Kalau bicara tentang motif, yang tahu adalah yang bersangkutan, dan ini di luar kompetensi saya untuk bisa menjelaskan lebih lanjut, Pak. Saudara
Saudara ahli ya, saya lanjutkan. Terima kasih. Ini sudah diajukan CCTV. Apakah penasihat hukum maupun penuntut umum akan CV ya, kurikulum vitae. Dalam berkas sudah ada. Ada tanggapan? Yang mulia, sebelum menentukan sikap untuk apakah ahli ini apakah kami akan terima, kami mohon agar yang mulia menanyakan dulu pada saksi ini, pada ahli ini, apakah pernah memeriksa atau bertemu dengan terdakwa ini di Polda waktu diperiksa. Bagaimana? Iya, bertemu sekali untuk pemeriksaan bersama-sama dengan Prof. Roni Niti Baskara. Jadi yang mulia, karena yang bersangkutan ini telah bertindak sebagai penyidik atau paling tidak membantu penyidik dalam pemeriksaan terhadap terdakwa ini, maka tentunya dia tidak bisa lagi menjadi ahli di sini karena tidak independen lagi. Dia memeriksa terdakwa ini berjam-jam, tidak ada berita acara, tiba-tiba sekarang di sini menjadi ahli. Maksudnya pada saat pas ada di penyidikan, setelah dia menjadi tersangka, saudara ini telah memeriksa ini di Polda atas permintaan polisi. Jadi berarti dia kan sudah membantu polisi dalam rangka penyidikan. Jadi kalau dia sudah melakukan pemeriksaan dalam rangka penyidikan, maka tidak mungkin lagi dia menjadi independen karena dia sudah bertindak sebagai penyidik pada waktu itu. Sedangkan seorang ahli itu haruslah independen, tidak boleh berpihak pada manapun. Jadi dia tidak sudah berada dalam posisi penyidik dia pada waktu itu karena dia membantu penyidik memeriksa tersangka ini, dan kami belum menemukan berita acara pemeriksaannya itu di sini. Mohon izin majelis, kami perlu menanggapi keberatan penasihat hukum ini. Menurut kami tidak sependapat dengan penasihat hukum karena ahli ini adalah ahli meskipun pernah mengikuti proses penyidikan, tetapi dia melihat apa yang memang terjadi. Jadi dan kapasitas beliau memang cukup dapat diandalkan sebagai ahli, maka kami tetap mengajukan ahli ini sebagai ahli psikologis dalam kasus perkara ini untuk menilai perilaku atau peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, begitu yang mulia, karena bagaimanapun ahli itu kan harus independen. Jadi kalau dia sudah pernah diminta oleh polisi untuk membantu polisi melakukan penyidikan terhadap terdakwa, melakukan interogasi, bertanya berjam-jam, maka tentunya dia kan tidak bisa independen lagi karena dia sudah berada dalam posisi memberikan. Yang saya mau sampaikan ahli, saudara, sejauh mana saudara melihat seseorang itu dengan sebuah gestur ataupun emosi itu dapat dilihat dari lazim dan tidak lazim, umum dan tidak umum menurut pengetahuan saudara? Ya. Tugas kami dalam keseharian kami berperan sebagai psikolog banyak mendasarkan daya analisa berdasarkan observasi, dan observasi ini adalah observasi yang kemudian dikaitkan dengan umumnya bagaimana orang menampilkan perilaku. Karena
dalam konteks apapun tetap ada perilaku-perilaku yang menjadi dasar perilaku yang umum ditampilkan. Jawaban umum atau tidak itu dapatnya dari mana adalah dari ketika kita bicara tentang rata-rata kebanyakan orang berperilaku bagaimana. Kemudian bagaimana juga secara kesannya secara intuitif orang-orang akan merespon sebuah situasi. Dan ini yang kami pelajari bukan hanya ketika kami mengambil studi tentang ilmu perilaku yang kita sebut sebagai psikologi tadi, tapi juga berdasarkan pengalaman sebagai seorang psikolog klinis, dan dalam hal ini saya berprofesi sebagai psikolog lebih dari 20 tahun. Dalam profesi saudara, gestur, terus perilaku dasar, itu apakah memang menjadi concern saudara dalam khususnya saudara mendalami psikologi klinis ini? Ya, begini Pak, kalau secara umum kita melihat sebuah perilaku tanpa ilmu yang dimiliki oleh kami bisa saja membuat banyak kesimpulan-kesimpulan yang sangat mungkin kesimpulan itu justru salah penilaian. Karena dari sebuah perilaku umum saja itu sebetulnya banyak hal yang bisa diceritakan dari gestur seseorang. Sebagai contoh, misalnya Bapak sendiri. Di sini kalau kita lihat bagaimana Bapak menampilkan perilaku, Bapak kelihatannya kan rileks. Tapi dalam sikap rileks yang Bapak tampilkan, sebetulnya di dalam ada dinamika yang sangat waspada di dalam diri Bapak. Dan kalau orang-orang bisa saja bilang, oh semua orang juga tahu, banyak orang yang tidak tahu. Dan ini butuh pengalaman Pak. Pengalaman dan jam terbang, saya menyebutnya demikian, dari intensitas berpraktek sebagai seorang psikolog klinis. Terkait penilaian saudara terhadap perilaku dasar, bahasa tubuh, gestur dan lain sebagainya, dalam ekspresi wajah, apalagi mungkin kata-kata yang tertampil Pak. Nah itu di dalam psikologi klinis itu ilmu ini. Itu adalah bagian yang kami observasi dan kami pelajari. Kami pelajari. Iya. Berarti bagian dari psikologi klinis yang bagian itu dari ilmu yang yang bagian dari kompetensi kami. Kompetensi. Iya. Itu bukan asumsi ya? Bukan Pak. Bukan asumsi, ada datanya. Datanya kami peroleh dari pengalaman juga Pak. Jadi banyak yang secara teori juga dipelajari, kemudian diuji dalam laboratorium klinis ketika kami belajar dan berpraktek sebagai psikolog-psikolog muda, yang kemudian juga lewat pengalaman di lapangan berhubungan dan berinteraksi dengan klien. Untuk lebih jelas, klien adalah penyebutan psikolog bagi pasien selama beribu-ribu jam terbang Pak. Yang saya mau tanyakan, dalam sebuah perilaku itu apakah seseorang itu bisa memodifikasi perilaku itu? Seseorang dengan kapasitas tertentu memiliki daya untuk memodifikasi perilakunya dan membangun kondisi-kondisi yang mendukung perilaku yang dikondisikannya Pak. Dan untuk itu tentu dibutuhkan kapasitas-kapasitas tertentu dari yang bersangkutan. Salah satunya adalah inteligensia, kecerdasan Pak, ketajaman untuk membuat analisis dan prediksi dari perilaku-perilaku yang mungkin dikondisikannya. Kalau dikaitkan dengan tadi saudara sampaikan bahwa saudara pernah interaksi dengan saudara terdakwa, Ya. tadi saudara katakan bersama Profesor Roni Niti Baskara. Yes. Nah, berdasarkan kacamata saudara atau dari yang tadi saudara sampaikan bahwa ada beberapa emosional, investasi, perilaku dasar, bahasa tubuh, gestur, tadi saudara sampaikan juga cara bertutur, cara dan lain sebagainya. Saudara bisa jelaskan
kesimpulan saudara atau analisa saudara selaku ahli. Ya. Yang bersangkutan adalah pribadi yang sangat cerdas, Pak. Itu tampak sekali dari bagaimana yang bersangkutan merespons pertanyaan, membawakan dirinya, kemudian secara tegas dan cepat menjawab apapun yang diberikan secara kritis dan jawaban-jawabannya benar. Dari sini bisa dilihat bagaimana yang bersangkutan adalah pribadi yang mempunyai daya analisa yang kritis, mampu menangkap situasi secara akurat dan tahu betul apa yang harus dijawab. Dan dalam berinteraksi dengan kami, saya, Profesor Roni Niti Baskara, kemudian ada satu psikolog lagi yang ikut membantu saya melakukan observasi. Yang bersangkutan juga tampil sebagai pribadi yang confident. Dia tampak tahu siapa dirinya dan bagaimana dia perlu membawakan dirinya dalam situasi yang ada pada saat itu. Dan bukan hanya tenang saja, ketenangan serta kepercayaan diri itu tampak sekali karena umumnya orang di dalam kondisi yang bersangkutan akan menunjukkan kegugupan. Yang bersangkutan tampak sangat tenang. Dan dalam memberikan jawaban-jawaban juga jawaban-jawaban diberikan dengan sangat lugas. Itu pertama sangat cerdas, kedua sangat pede, ketiga sangat tenang, dan yang bersangkutan juga adalah pribadi yang sangat sehat secara mental, daya menalarnya juga berfungsi dengan sangat baik dan jernih. Itu adalah kesimpulan yang bisa saya tegakkan dalam proses berinteraksi dengan yang bersangkutan pada saat itu. Pada saat itu? Iya. Dalam sebuah perkembangannya, menurut saudara ahli, dari yang saudara interaksi tadi, saudara interaksi berapa lama? Kurang lebih 6 jam. 6 jam. Dengan 6 jam saudara interaksi dengan penilaian saudara terkait dengan analisa-analisa tadi, ada beberapa kesimpulan yang baru atau mungkin menurut penilaian saudara ada sesuatu hal yang menjadi tadi menurut perilaku dasar bahasa tubuh lain ada yang lazim atau tidak lazim? Semuanya tampak sangat biasa. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia menampilkan dirinya, kelihatannya bukan hanya sangat biasa, justru luar biasa tenang. Dan itu mengagumkan. Dalam kondisi di bawah tekanan stres yang begitu besar, dia tampak sangat tenang, dia bahkan tampak in there. Jadi apa ya? Bukan menikmati, tapi dia tampak seolah-olah